Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamisan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada seluruh peserta haflatul Quran yang barusan saja sudah mendapatkan anugerah wisuda tentang Al-Quran, Pak Yusuf ucapkan selamat, mudah-mudahan berkah dari apa yang sudah dicapai dan menjadikan bekal untuk bisa hidup penuh dengan berkah di dunia ini dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di hari akhirat kelak. Begitu juga kepada seluruh Bapak, Ibu, Dewan Guru SDIT Al-Ijah yang sudah bersusah payah mendidik dan membimbing anak-anaknya sehingga sampai pada acara haflatul Quran ini. Mudah-mudahan seluruh jasa, kekuatan, materi, waktu, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan juga kepada seluruh orang tua yang sudah merelakan anak-anaknya dan mempercayakan kepada Al-Ijah mendapatkan inayah dan hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sukses dengan anak-anaknya baik di dunia ini maupun di akhirat, ya. Alhamdulillah, pada kali ini kita ingin mendapatkan satu inspirasi dari Nabi Muhammad SAW yang sudah lama kita tidak berjumpa tentunya, tetapi nasihat-nasihatnya, arahannya akan kekal sampai hari kiamat nanti, ya. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di sini memberikan arahan yang jelas bahwa sebaik apapun manusia di dunia ini, ternyata yang paling baik adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber hidayah. Al-Quran adalah merupakan tata cara hidup yang akan menghubungkan kita dengan Rob pencipta alam ini. Al-Quran juga berisikan seluruh bimbingan-bimbingan kehidupan untuk di dunia ini dan di akhirat kelak, ya. Maka sebaik-baik manusia itu adalah yang mau membaca Al-Quran. Jadi kalau sekarang kita saksikan dalam hafal Quran, anak-anak kita alhamdulillah, ya, bukan hanya sekedar bisa membaca tetapi menghafalkan beberapa juz Al-Quranul Karim yang mudah-mudahan menjadi bekal untuk kehidupan yang akan datang nanti, kayak gitu. Jadi dari SD ini bekalnya untuk bisa sampai nanti ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, baik SMP, SMA dan lain sebagainya, ya. Tetapi anak-anakku sekalian, ternyata yang sebaik-baik manusia itu bukan hanya yang belajar Al-Quran, ya. Tetapi ternyata yang baik itu juga adalah yang mau mengajarkannya. Nah, jadi di sini berarti ada satu kegiatan yang perlu dilakukan ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita hanya pintar sendiri atau hanya untuk diri kita sendiri, tetapi sempatkanlah kita untuk mengajarkan, ya. Mungkin yang kelas 6 sekarang mengajarkan ke adik-adiknya yang masih di kelas 5, yang masih di kelas 4, ya, masih di kelas 3 ataupun kelas 2 dan lain sebagainya. Karena proses mengajarkannya itu otomatis akan menjadi penambahan juga dari kemahiran ataupun kelancaran anak-anak sekalian, ya. Jadi dua proses ini yaitu belajar dulu dengan baik, ketika sudah mendapatkan yang terbaik, nah, kita ajarkan supaya bukan hanya kita saja yang mendapat, tetapi orang-orang yang lain juga akan mendapatkan, ya. Makanya dengan demikian selesai haflatul Quran ini, mudah-mudahan
tidak selesai anak-anak baca Quran, tetapi akan terus dibaca ya, sebagai sumber dari kebaikan-kebaikan yang akan datang. Dan ketika mendapatkan kesempatan untuk mengajar, ngajarlah. Karena yang terbaik adalah orang-orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Walaupun mungkin hanya 1 atau 2 huruf dan lain sebagainya ya. Apalagi Rasulullah SAW memberikan arahannya bahwa al-mahiru bil Quran ma'asafartil kiramil bararah ya. Yang orang yang pandai membaca Al-Quran itu akan bersama ya para malaikat-malaikat yang mulia ya, yang taat juga ya. Kemudian walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani. Dan orang yang masih belajar kemudian dia terbata baca Al-Qur'annya, itu pun sudah mendapatkan 2 pahala kebaikan. Jadi mulai dari tidak bisa menjadi bisa, kemudian menjadi mahir ya. Nah, yang mahir ini itu ternyata lebih hebat lagi ya. Jadi kalau sekarang mungkin tahapannya adalah bisa membaca hurufnya ya. Kemudian nanti masuk kepada menghafalnya kayak gitu. Usahakan juga kita paham apa yang kita baca gitu. Karena yang namanya Al-Qur'an adalah hudal linnas ya, atau hudal lil muttaqin khususnya. Itu petunjuk untuk manusia, khususnya juga adalah untuk orang-orang yang bertakwa ya. Karena manusia mungkin ada yang mengimani, ada juga yang mengingkari. Ya alhamdulillah kita semua di sini termasuk orang yang mengimani Al-Qur'anul Karim ya. Oleh sebab itu ketika selesai haflatul Quran ini adalah bukan selesai pekerjaan anak-anak sekalian ya, tetapi adalah pekerjaan berikutnya itu menambah lebih jauh dari apa yang sudah didapatkan ini. Khususnya adalah sampai ke tingkat mencapai al-mahiru bil Quran, yaitu orang-orang yang mahir, orang-orang yang bisa baca ya, orang-orang yang bisa menghafalkannya, orang yang bisa paham artinya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu wali murid yang sedang menghantarkan anak-anaknya dalam hafal Quran ini, tentunya dambaan kita adalah bukan hanya sekedar untuk di dunia ini. Karena anak-anak kita yang kita didik untuk bisa menghafalkan Al-Quran, untuk bisa mahir dengan Al-Quran itu, insya Allah ketika nanti di akhirat ada peluang anak-anaknya untuk memberikan mahkota yang terbaik nanti di hari akhirat kelak. Ini tentu tidak bisa dibarter dengan uang jutaan rupiah, bahkan miliaran pun tidak akan bisa. Makanya berbahagialah kalau Bapak Ibu sudah mendorong anak-anaknya untuk bisa membaca Al-Quran dan juga sampai kepada haflatul Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita semuanya, baik anak-anak kita, ya, kemudian guru-guru yang senantiasa bersabar untuk membimbingnya, orang tua yang selalu memotivasi dari rumahnya, semuanya kebagian pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan demikian, ketika kita sudah berada pada pemahaman yang benar tentang Al-Quran yang kita baca, yang kita geluti, yang kita teliti, dan bahkan kita terus untuk mendapatkan inspirasi dalam kehidupan, baik untuk saat ini maupun yang akan datang, insya Allah tidak ada jalan lain kecuali memperdalam Al-Quranul Karim. Begitu juga anak-anak sekalian, Al-Quran yang sudah ada di dalam benak ataupun hati dan hafalan anak-anakku sekalian, jangan dibiarkan hilang ya, tapi jagalah ya, semaksimal mungkin dijaga dengan memperbanyak murojaah. Karena dengan murojaah itulah nanti hafalan-hafalan yang sudah ada itu akan menjadi lebih lekat lagi ya. Jangan sampai apa yang sudah kita dapatkan ini karena keteledoran kita akhirnya itu menjadi hilang ya. Tetapi yang ada adalah begitu kita mendapatkan kenikmatan ini, kita abadikan dalam kehidupan sehari-hari dan kita rindu untuk membacanya setiap pagi dan petang, maka insya Allah
itu akan menjadi ikatan yang kuat untuk bisa menjadi penenang ketika kita sedih, ya. Kemudian untuk menjadi hiburan ketika kita dalam keadaan berduka, ya. Dan akan menjadi inspirasi dan bagi kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan demikian mudah-mudahan juga acara Hafazatul Quran ini juga tidak berhenti di sini, tetapi akan memberikan peluang-peluang untuk generasi-generasi yang akan datang, sehingga yang akan datang itu bisa lebih baik lagi daripada yang sekarang. Kalau sekarang banyak kekurangan-kekurangan, kita catat, ya, kita evaluasi, dan kita akan memberikan masukan-masukan untuk program-program yang akan datang. Dan ini adalah ikon daripada sekolah SDIT Al-Izzah, yaitu keterampilan dalam membaca Al-Quranul Karim, ya. Semoga ini menjadi hasanah kebaikan kita semua, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak akan bosan atau bahkan selalu rindu dengan membaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar, baik di pagi hari maupun di sore hari. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus meminta hidayah pada Allah, minta petunjuk pada Allah, supaya kita husnul khotimah dengan Al-Quran yang kita miliki ini. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.